ada hari ini karena Shalom saudara dan sahabat, kita jumpa lagi dalam Voice of Hope. Kali ini dengan topik Roh Kudus, sumber harmoni ilahi. Yoel 2 ayat 28 dan 29 mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara terkasih, pada ayat-ayat tersebut Tuhan memberikan salah satu janji terindah dalam Alkitab. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia pada hari-hari itu. Ini pernyataan surgawi bahwa keharmonisan ilahi dimungkinkan karena Roh Kudus sendiri akan datang dan tinggal di antara kita. Apa yang dilakukan Roh Kudus ketika dia tinggal di antara kita? Yang pertama, Roh Kudus membawa harmoni dengan Tuhan. Sejak awal, dosa menciptakan konflik antara manusia dan Allah. Namun melalui Roh Kudus, Allah memulihkan hubungan yang rusak itu. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ia melembutkan hati, membangkitkan roh dan menarik kita kembali selaras dengan kehendak Bapa. Di mana ada jarak, Roh Kudus mendekatkan. Di mana ada kebingungan, ia memberi kejelasan. Di mana ada pemberontakan, ia membawa penyerahan diri. Keharmonisan ilahi dimulai ketika Roh Kudus menyelaraskan hati kita dengan detak jantung Allah. Kedua, Roh Kudus membawa harmoni dalam diri kita. Yoel berkata, Roh Kudus akan dicurahkan ke atas semua manusia. Mengapa? Karena Roh Kudus menyembuhkan perpecahan batin yang kita alami. Sebagian dari kita bergumul dengan rasa takut. Sebagian menghadapi rasa malu. Yang lain bergumul dengan keraguan. Roh Kudus mendatangkan kesatuan batin dengan mengingatkan siapa diri kita di dalam Kristus. Roh Kudus adalah suara yang berbisik, kamu dikasihi, kamu dipilih, kamu dipisahkan. Yang ketiga, Roh Kudus membawa keharmonisan di antara umat Allah. Yoel menekankan Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang dari segala zaman, dari segala latar belakang, dan dari segala posisi. Ketika Roh Kudus dicurahkan, perpecahan kehilangan kuasanya. Persatuan menjadi mungkin, kasih menjadi alami, kasih karunia menjadi berlimpah. Keharmonisan ilahi adalah anugerah yang diberikan oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2, ketika nubuat ini digenapi, orang-orang dari berbagai bangsa mendengar satu pesan dalam harmoni yang sempurna. Roh Kudus mengubah keberagaman menjadi kesatuan tanpa menghancurkan keunikan, bagaikan banyak alat musik yang memainkan satu lagu. Yang keempat, Roh Kudus memberdayakan kita untuk menyebarkan harmoni. Yoel menyebutkan penglihatan, mimpi, dan nubuat. Semua itu adalah simbol-simbol Allah yang berbicara melalui umatnya. Roh Kudus menjadikan kita pembawa keharmonisan ilahi. Dia memampukan kita untuk menyampaikan harapan, membawa kesembuhan, membangun jembatan, dan memancarkan terang. Di mana Roh Kudus mengalir, keharmonisan pun mengikutinya. Di mana keharmonisan mengalir, kerajaan Allah pun maju. Hari ini janji Yoel masih hidup. Allah masih mencurahkan rohnya, dan jika kita membuka hati kita, roh yang sama akan membawa keharmonisan. Keharmonisan dengan Allah, keharmonisan dalam diri kita sendiri, dan keharmonisan satu sama lain. Maka marilah kita berdoa, Roh Kudus, curahkanlah dirimu kembali ke atas kami, sesuaikan hidup kami dengan irama surga. Jadikan kami alat harmoni ilahimu. Di dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi November dengan tema Upgrading Gratitude and Harmony. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.